Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fillah, azakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada henti kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya yang tiada tara, nikmat yang kita tidak sanggup menghitung. Salah satunya kita diberikan kesehatan, kesempatan, semangat, terlebih nikmat hidayah, nikmat iman yang dengan itu semua kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan, mulai dari ketaatan-ketaatan yang bersifat wajib maupun ketaatan-ketaatan yang sifatnya sunnah maupun mustahabbah. Termasuk salah satunya kita bisa hadir untuk menunaikan sholat subuh ini, itu semua tidak mungkin tanpa hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tidak lupa kita hanjungkan untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga sahabat tabi'in, dan semoga rahmat, barokah, inayah, istiqamah sampai husnul khatimah bisa kita dapatkan. Sidang jamaah yang berbahagia, kita sudah maklum semua, kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Yang Ramadan ini sudah kita nantikan kehadirannya jauh, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan datang sudah dinanti. Termasuk ada doa yang banyak sering kita dengarkan, yaitu doa mohon keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mohon untuk diantar bisa masuk bulan Ramadan. Saya dapati juga doa itu di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi juga disebutkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bisa bertemu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Dan seandainya Allah takdirkan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita, semoga Ramadan yang mendapatkan, yang membuat kita akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu doa yang layak, penting untuk kita renungi di akhir Ramadan ini. Ada satu doa yang sangat penting untuk kita renungi, ya, terlebih relevansinya dengan akhir Ramadan. Di sana disebutkan, barang siapa yang membaca doa ini maka dia akan mendapatkan satu di antara 2 hal penting. Dia akan mendapatkan salah satu dari 2 hal yang sangat penting untuk kita dapatkan. Monggo kita baca doanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu wa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Saya ulangi lagi. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina
iyyahu wa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Apal kira-kira nih mun? Memang ini doa ini dibaca di hari terakhir ini pas sekali ini ya. Hari ini pas maca dongan iki. Enggak sepindah malih. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu wa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Jadi artinya, ya Allah, jangan Engkau jadikan ini Ramadan terakhir bagiku. Ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir dalam hidupku. Wa in ja'altahu, tapi sekiranya Engkau menjadikan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi diriku, faj'alni, maka jadikanlah aku marhuman, mendapatkan rahmat, dan jangan Engkau jadikan Ramadan yang mahrum, terhalang dari mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir dalam hidupku. Berarti kita masih berharap ketemu Ramadan berikutnya nih. Kira-kira mau ketemu berapa kali Ramadan lagi? Terserah Allah, tapi kita mohon ya masih ketemu begitu. Beberapa Ramadan ke depan masih diberikan kesempatan. Tapi sekiranya Engkau memutuskan, mentakdirkan ini menjadi Ramadan terakhir bagi diriku, entah bulan apa setelah Ramadan ini kok Allah takdirkan kita harus bertemu Allah, ya semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang mengantar kita untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bukan Ramadan yang tidak punya efek bagi kebaikan kita. Kenapa? Ada orang yang bertemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Suatu saat Rasulullah itu diriwayatkan ya, naik mimbar. An Anas wa ghairihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin amin amin. Faqalu ya Rasulullah ala ma amanta? Qala atani Jibril faqala raghima anfum ri'in idza dzukirta indahu falam yusalli alaika qul amin faqultu amin. Jadi yang pertama Rasulullah tadi baca amin berapa kali? 3 kali ya. Suatu saat Rasulullah naik mimbar, tiba-tiba baca amin 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 3 kali, sehingga membuat para sahabat penasaran. Qalu, mereka bertanya, alama amanta ya Rasulullah? Ya Rasulullah, panjenengan mau amin itu apa maksudnya? Yang melatar belakangan jenengan mau amin itu apa? Beliau kemudian menjawab, atani Jibril. Jibril barusan datang menemui saya, kemudian dia menyuruh saya untuk mengaminkan beberapa kalimat yang dibacanya. Yang pertama, Jibril mengatakan, celaka orang yang mendengar namamu disebut di hadapannya tapi dia tidak mau bersolawat atasmu. Rohima itu artinya rugi ya, rugi atau cilaka ya. Orang yang mendengar namamu disebut kok tidak mau sholawat ya. Karena itu maka kita dianjurkan untuk membaca sholawat, terlebih ketika kita mendengar nama Nabi kita disebut Nabi Muhammad, karena sholawat itu sangat dianjurkan ya. Sallu alayya fa inna salatakum satablighuni haitsu ma kuntum.
Bersolawatlah kalian kepadaku, kata Nabi, karena solawat-solawat yang kalian baca untukku itu sampai kepada saya. Dimanapun anda berada membaca solawat, maka solawat itu sampai kepada saya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, Allah mengembalikan ruh saya agar aku bisa menjawab solawat orang-orang yang bersolawat atasku. Dan juga Al-Quran dengan tegas menyatakan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini solawat nih. Barang siapa yang membaca solawat atas Nabi sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Dan masih banyak ya penjelasan tentang solawat. Yang penting solawat-solawat yang memang itu dituntunkan ya. Jangan solawat-solawat yang menyimpang, apalagi solawatnya sudah pakai campur sari ya. Ini tidak etis ya, membaca solawat Nabi tapi pakai ya, dan sebagainya ya. Solawat itu doa ya, makanya harus dibaca dengan khusyuk ya, dengan tawadhu ya, dengan penuh harap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika itu maka saya diperintah untuk membaca amin, saya membaca amin. Nah, yang kedua, raghima anfum mri'in idza dakhala alaihi syahru ramadan fa kharaja falam yughfar lahu qul amin fa qultu amin. Termasuk rugi orang yang bertemu bulan Ramadan. Dakhala alaihi syahru ramadan, masuk padanya bulan Ramadan, artinya dia ketemu Ramadan. Tetapi sampai Ramadan rampung, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Ramadan tekan rampung, boten pikantuk pangapunten saking Allah Subhanahu wa taala. Padahal janjinya Rasulullah ngendika, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan yang dilandasi iman, dilandasi ihtisaban, berharap mendapatkan pahala, berharap mendapatkan ridha Allah, maka jaminannya ghufira itu fi'il madhi majhul, artinya sudah di ngapura dosane. Sudah berlangsung, ampunan Allah sudah berlangsung, sudah diampuni dosanya. Ini asal melaksanakan puasa Ramadannya dengan iman ihtisaban, tentu dengan adab-adab yang lain dan sebagainya. Dan ini ada orang yang bertemu Ramadan sampai selesai kok tidak berefek baginya, tidak membawa baginya untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu untuk orang-orang yang naudzubillah ya, mereka tidak berpuasa di siang hari Ramadan, apalagi mikirna sholat taraweh, apalagi mikirkan ibadah-ibadah yang lain, yang pokok aja nggak dilakukan. Ya. Kira-kira wonten mboten? Ya, mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk golongan orang-orang yang dengan Ramadan ini kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang mungkin hari ini belum diberikan kesadaran, ya, belum diberikan untuk hidayah pun Allah, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk hidayah Allah sehingga mereka menyadari kesalahannya dan bertaubat, kemudian menjadi orang yang baik ya. Karena barang siapa yang bertobat dari segala dosa, maka dosa-dosa itu akan diampuni. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan seterusnya. Allah Maha Pengampun nih. Ini yang kedua ya. Kemudian setelah itu saya diperintah untuk membaca amin, maka saya membaca amin. Jadi penting sekali nih, kita di Ramadan ini kita berharap untuk mendapatkan ampunan. Di sisa hari yang tinggal sehari ini, monggo kita sarang-sarang maksimalkan, memperbanyak istighfar,
Ya, termasuk doa yang tadi maupun doa-doa yang lain lah ya. Kita baca, kemudian kita sertai dengan segala macam kebaikan-kebaikan, sehingga kita berharap ya, Ramadan ini ya bukan menjadi Ramadan yang terakhir, tapi sekiranya harus menjadi Ramadan terakhir karena takdir Allah, ya seperti itu. Kita berharap semoga ini menjadi Ramadan yang akan mengantar kita menuju rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amin, yang ketiga ini sesuai dengan bahwa hadis ini dimaksudkan sedang menjelaskan tentang ayat 23, 24 surat Al-Isra, yaitu tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Saya dapati hadis tadi dalam kitab Fathul Majid ya, syarah Kitabut Tauhid, yaitu dalam hal ketika sedang menjelaskan mengenai wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablugha dan seterusnya. Yaitu yang ketiga, raghima anfum mri'in idza adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah qul amin faqultu amin. Termasuk rugi, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya, kedua-duanya atau salah satunya, tetapi tidak bisa mengantar dia masuk surga. Jadi rugi banget tesih kagungan tiang sepuh kali keduanya atau salah satunya, tetapi tidak bisa menjadi jalan untuk masuk surga, tidak bisa mengantar masuk surga. Karena apa? Kedua orang tua itu pintu surga yang paling luas, pintu surga yang paling luas, kebaikan yang balasannya paling segera, paling cepat. Balasan kebaikan yang paling cepat adalah balasan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan begitu juga kutukan yang paling segera, paling cepat, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka marilah ya, kita jadikan kedua orang tua kita ini menjadi jalan kita menuju surga dengan cara kita berbakti kepada keduanya. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu sungguh satu ibadah yang sangat agung, bahkan ranking kedua setelah tauhid. Ya. Setelah Allah mewajibkan untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah, baru kemudian kepada orang tua berbuat kebaikan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah telah mewajibkan, telah memutuskan, telah menetapkan agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid. Kemudian yang berikutnya, wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua ihsana, berbuat baik. Nah, dari struktur kalimatnya sudah begitu indah ya. Kenapa tidak disebut dengan wa ahsin bil walidain? Padahal itu boleh ya, kalau bahasa Arab biasa boleh kita menyebutnya dengan kalimat seperti itu, wa ahsin bil walidain, berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Tetapi di sini digunakan kalimat wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua hanya boleh berbuat kebaikan. Tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada yang boleh dilakukan kepada kedua orang tua kecuali kebaikan. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan yang bisa kita lakukan terhadap kedua orang tua kecuali kita harus berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Lah wong tuaku rewel, wong tuaku angel. Dia ana wong tua ora rewel. Sinjene wong tua ya rewel. Rewele punya maksud baik. Nggak usah yang lain-lain lah, nggak usah jauh. Saya sendirilah panjenengan sedoyo kepada putranya mbok rewel, sering memberikan nasihat, sering memberi saran ini itu.
kepada cucunya juga gitu. Ya maksudnya biar dia baik, itu aja. Nggak ada maksud lain. Tapi bagi si anak, sikapnya, tanggapannya rewel, ramane rewel, biungnya rewel. Mana ada wong tua orang rewel maring anak? Karena apa rewelnya? Banyak komennya itu maksudnya tidak ada lain agar anak-anak itu menjadi baik. Diperintahkan sholat, diperintahkan sinau, diperintahkan adus, diperintahkan apa maning? Ya apa baik lah ya. Aja dolan baik, aja pelayon baik, aja penekan baik. Kon adus, kon mam, kon sinau, kon sholat. Ya itu rewel. Bagi anak itu dengar orang tua itu rewel gitu. Tapi rewelnya ada untuk kebaikan. Karena itu maka tidak ada alasan untuk seorang anak kepada orang tua kecuali berbuat baik. Hatta orang tuanya mengajak kepada kemungkaran sekalipun. Dalam surat yang lain, dalam surat Luqman itu dikatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Sekiranya kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat kemusyrikan yang kalian tidak tahu ilmunya, jangan dituruti, jangan diikuti perintah orang tua itu, tetapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetap bergaul dengan orang tua itu dengan cara yang baik. Meskipun kita tidak sependapat dalam satu soal, kita tidak setuju dengan kemauan orang tua, apalagi kemauan orang tua itu kemauan yang tidak benar, kita tidak boleh menyetujui, kita tidak boleh ikuti, tapi tetap dengan etika, dengan cara yang baik di dalam mensikapi perbedaan terhadap kedua orang tua. Karena biasanya nek usara beta apa nek bedane orang apa karepe usara pada atau beda karep mesti terjadi konflik benturan. Nah ini diharapkan meskipun tidak sependapat dengan orang tua dalam satu persoalan, maka tetap dianjurkan untuk wasahibhuma fid dunya ma'rufah, berbuat baik, bergaul dengan keduanya dengan baik. Inilah diantaranya. Ya, jadi silakan orang yang mendapati kedua orang tua, keduanya atau salah satunya, tapi tidak bisa tidak menjadi jalan menuju surga. Kemudian Rasulullah menyatakan diperintah oleh malaikat Jibril untuk membaca amin, maka saya membaca amin. Itulah 3 amin yang Rasulullah baca, isinya seperti itu. Nah, wabil khusus terkait dengan Ramadan, ya, kita berharap semoga ya kita sudah membersamai Ramadan 1 bulan penuh, siang malam, siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail, masih ditambah dengan ibadah yang lain, ada sedekah, ada infak, terakhir nanti ada fitrah dan lain sebagainya, tilawatul Quran dan seterusnya, kajian-kajian dan seterusnya. Semoga ini akan menjadi jalan untuk kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita jadikan sebagai sebuah momen pembelajaran sehingga selepas Ramadan ya, Ramadan nanti 1 hari lagi Ramadan akan berpisah, mudah-mudahan masih menyisakan kebaikan-kebaikan. Ya. Apa yang sudah menjadi kebiasaan kita selama Ramadan ini, mari kita lanjutkan. Puasanya masih ada, setelah Ramadan masih ada anjuran puasa. Disebutkan man shoma ramadhana fa'atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian nanti disambung 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka adalah dia seperti puasa 1 tahun. Kemudian sholat jamaahnya sudah pasti insyaallah kita sambung. Sholat qiyamul lailnya biasanya ngonek malam badaliran orang sholat malam biasanya gelem bablas terus lah liren lah sewengi laksel ngasuh kaya maning liren lah nah, inilah mudah-mudahan kita dididik oleh Ramadan ini selama sebulan ini ya, untuk bisa ya paling tidak prosentasenya jangan terlalu jauh ya mlorotelo. Kalau di Ramadan ini sholat malamnya full 100% selama sebulan, ya harapannya bulan Syawal
Mau berapa persen targetnya kira-kira? Mau target berapa persen? Mau seperti Ramadan tiap malam? Alhamdulillah. Demikian juga tilaatul Qur'annya ya, dan sebagainya, sedekahnya, berbuat baiknya. Semoga sehingga Ramadan benar-benar mendidik kita, mengantar kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat Al-Baqarah 183, yaitu la'allakum tattaqun. Kemudian yang menarik lagi sedikit saya tambahkan, berkaitan dengan puasa Ramadan itu kan hukum-hukumnya sudah dijelaskan. Mulai dari 183 sampai 187. Dari ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai 187 itu kutiba ukhilla lakum lailat syamir rahatu dan seterusnya. Nah itu ada ayat sisipan di ayat 186, yaitu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Jadi 183, 184, 185 itu full menerangkan bab puasa. Kemudian 187-nya juga full menerangkan bab puasa. Nah, tapi di tengah-tengah ayat itu, yaitu di 186, itu ada sisipan ayat yang intinya adalah doa. Oh, kalau begitu berarti Ramadan dan doa itu nggak terpisah. Ramadan itu harus banyak berdoa. Para ulama menjelaskan letak ayat itu diletakkan di tengah-tengah ayat berkaitan dengan puasa ini menunjukkan bahwa berdoa di bulan Ramadan ini sangat penting. Berdoa di bulan Ramadan sangat penting. Meskipun di bulan yang lain pun doa tentu kita baca, tapi Ramadan ini bulan di mana diijabahkan segala macam doa. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Semoga kita mendapatkan irsyad, mendapatkan bimbingan, petunjuk ya, ke jalan kebaikan. Demikian para jamaah yang kami muliakan, dengan kultum saya pagi ini menjadi kultum terakhir di bulan Ramadan tahun ini, dan kebetulan ini hari terakhir Ramadan ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya, terutama bagi diri saya, menjadi pengingat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi para jamaah. Dan tentu banyak yang kita sampaikan itu hal-hal yang barangkali atau penyampaiannya atau caranya atau gayanya atau modelnya kurang berkenan ya, kurang sreg bagi Bapak Ibu semua, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga ibadah kita, sholat, puasa dan seterusnya dipun tampi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dosa-dosa kita diampuni Allah taala, dan untuk urusan intern kula kali panjenengan mugi-mugi kesalahan kula, kelepatan kula nyuwun dimaafkan. Siap nggih? Matur nuwun. Demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.